Revolusi hijau, sebuah gerakan global untuk meningkatkan produksi pangan melalui penerapan teknologi modern dalam bidang pertanian, memang memiliki tujuan luhur, yakni mengatasi masalah kekurangan pangan. Revolusi hijau digalakkan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Pemerintah pada masa Orde Baru menerapkan program BIMAS atau Bimbingan Massal dan Panca Usaha Tani yang mendorong petani menggunakan bibit unggul, pupuk pabrikan, dan pestisida sintetis demi mengejar swasembada beras. Lalu, apakah program ini berhasil? Indonesia tercatat pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Meski demikian, pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia kembali melakukan impor beras. Hingga kini, setelah puluhan tahun berlalu, warisan revolusi hijau masih menyisakan dampak berupa kerusakan lingkungan dan masalah tata kelola pertanian. Kerusakan lingkungan yang paling nyata adalah kondisi tanah pertanian dan sawah yang telah berkurang drastis kesuburannya karena pemakaian pupuk pabrikan selama puluhan tahun. Tanah menjadi padat, kehilangan mikroorganisme alaminya, dan rentan terhadap erosi. Ketergantungan terhadap pupuk kimia pabrikan juga membuat biaya produksi pertanian meningkat, sehingga banyak petani kecil terpaksa berhutang. Menurut laporan Food and Agriculture Organization, Badan PBB soal pangan dan pertanian, dan Litbang Pertanian, tanah pertanian di Pulau Jawa mengalami penurunan kesuburan hingga 40% sejak tahun 1990. Selain itu, penggunaan pestisida kimia pabrikan dalam jangka panjang telah menciptakan resistensi pada hama dan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Menyadari dampak jangka panjang tersebut, banyak petani kini beralih pada cara pertanian alami. Langkah pertama adalah memperbaiki kesehatan tanah dengan cara alami, misalnya menggunakan pupuk organik, kompos, dan menanam tanaman penutup tanah. Petani muda seperti Sanchez di Nekus, Nusa Tenggara Timur telah berhasil menerapkan pertanian alami tanpa pupuk dan pestisida kimia pabrikan. Ia memanfaatkan gulma dan tanaman di sekitar ladangnya untuk membuat sendiri pupuk dan pestisida alami. Dalam waktu beberapa bulan, kesuburan tanahnya meningkat dan hasil panennya sangat memuaskan. Cara ini ia terapkan pada tanaman padi, jagung, bawang merah, labu, dan cabai. Kita berangkat dari pengalaman saya selama 10 tahun dengan sistem pertanian konvensional. Itu kan jangankan mau selamatkan orang lain, mau selamatkan diri itu masih sangat sulit. Pertama itu dengan tingkat kesulitan yang ada, masalahnya itu malah bukannya diselesaikan tapi malah menghadirkan banyak masalah baru. Setiap tahun itu masalahnya bertambah, bukan masalahnya selesai. Kita pakai pupuk yang sama, ternyata menghadirkan lagi masalah baru. Akhirnya kita harus formulasikan lagi, pestisida juga sama. Maka Sanchez menerapkan prinsip pertanian alami dengan metode Nusantara yang murah, mudah, dan sederhana. Metode ini murah, mudah, dan sederhana karena petani bisa membuat sendiri pupuk dan pestisida alami menggunakan bahan-bahan di sekitar lahannya. Cara pembuatannya pun mudah dan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Maka petani kecil dimanapun di Indonesia diharapkan dapat menerapkan metode alami ini. Sebagai panduan agar dapat menerapkan cara ini, metode Nusantara kini telah dibukukan. Di dalamnya terdapat langkah-langkah pembuatan pupuk dan pestisida alami secara murah, mudah, dan sederhana. Selanjutnya, transformasi pertanian ini juga memerlukan campur tangan dari para pembuat kebijakan. Disinilah peran penting Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat edukasi, distribusi sarana pertanian dan alsintan, serta penghubung petani dengan konsumen untuk memasarkan hasil pertanian dengan harga yang lebih adil sesuai ketetapan pemerintah. Koperasi ini juga mengatur logistik dan sistem pasca panen yang mumpuni agar tidak ada hasil pertanian yang terbuang. Kedepannya, petani, konsumen, pemerintah, dan seluruh stakeholder pertanian diharapkan mampu saling bekerja sama untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan taraf hidup petani Indonesia. Sehingga petani Indonesia yang sejahtera dan ketahanan pangan nasional dapat terwujud.